Jenny ya. Ayo wes, langsung wes, aman aja yang Ya, rekam wes. oke, wes. Satu Sudah, aja. sudah saya Oke klik. ya. Oke, yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Janung. Malam, Budian. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya sekarang Pak? Alhamdulillah sehat. Walaupun sedikit capek, Bu. Seharian full aktivitasnya. Ya, Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya Pak Janu Ya, ya. alhamdulillah. Sekarang ada di mana nih Pak Janu? Ini kebetulan ada di rumah, Bu. Baru datang dari Oh, jalan-jalan. oke, sekarang berarti ada di rumah ya, lagi santai-santai ya Pak Janu. Siap, iya. Oke, Santai-santai. oke. Tadi Pak Janu menghubungi saya. Sepertinya ada yang ingin disampaikan nih sama Pak Janu. Apa nih yang ingin disampaikan? Ini, Bu. Saya mau rencana tadi mau apa ini mengadakan kegiatan coaching dengan Pak Fadullah seperti itu. Ya, Nah, mungkin Bu Dian berkenan untuk menjadi apa ya mensupervisi saya waktu coaching dengan Pak Fadullah seperti itu. oke. Jadi Pak Janu ini mau mengadakan coaching bersama Pak Fat ya Pak ya. Oke, Terus kemudian meminta saya untuk mensupervisi Bapak ini. oke, betul Bu. Eh, ya. Selama ini Bapak mengadakan coaching ini eh, apa yang sudah dilakukan sama Bapak? Apa yang sudah dan belum dikuasai oleh Pak Janu dalam Oh, melakukan coaching? iya. Yang sudah saya kuasai yaitu eh, apa itu bagaimana eh, langkah-langkah untuk apa itu coaching dengan Pak Fadullah terutama. Terus habis itu kekurangan saya ini saya masih ada keraguan dalam apa ya mengembangkan pertanyaan yang berbobot sih seperti itu. Jadi selama ini Pak Janu ragu dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya betul. Eh, Menurut Bapak, mengapa Bapak merasa seperti itu Pak? Eh, Keraguan saya apakah pertanyaan saya itu bisa menjadi pemantik untuk menggali informasi yang lebih dalam kepada coach seperti itu sih. Itu yang jadi ragu. Apa ini sudah cocok apa masih salah atau masih kurang kan seperti itu sih. Oke, jadi Pak Janu merasa apakah pertanyaan yang disampaikan selama ini menjadi coach itu sudah eh, pas apa belum untuk menggali informasi begitu Pak Janu? Oke, betul. Kemudian Pak Janu ingin meminta bantuan apa nih pada saya untuk mengembangkan potensi Bapak yang mana? eh Bagian yang anu Bu, yang apa ini pertanyaan yang perlu diamati Bu, oleh Dian apakah sudah sesuai atau kurang berbobot pertanyaannya atau gimana seperti itu. Bu. Oke, oke, oke. Jadi saya akan mengamati Bapak nanti ketika Bapak melakukan coaching bersama Pak Fadullah. Saya akan mengamati dan akan saya sampaikan hasil pengamatan saya di akhir nanti Pak Janu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya Pak Janu. Oke, terima kasih Bu. Silakan untuk melakukan coaching bersama Pak Fadullah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Janu. Gimana Pak Fadullah keadaannya? Alhamdulillah Pak, masih sehat walafiat. Meskipun capek banget ini, satu hari full kegiatannya di sekolah, apalagi Iya, pondok Ramadan, sama Pak. istimewa. Sama, seharian full pokoknya ini. Kerja target pokoknya ini. Eh, ini Pak Fadullah. Tadi Pak Fadullah Nggih, eh, menghubungi saya. Mohon maaf ini saya ada nggih, di kegiatan tadi, jadi belum sempat untuk apa menelpon balik ke Pak Fadullah. Ada apa ini? nggih. Terus Pak. Maksud saya menelpon dengan tadi ada tujuan yang ingin saya sampaikan. Saya ingin ini Pak melakukan coaching Oh, tentang
pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Terutama saya sebagai guru kelas 6A. Ini ada yang mau saya curhatkan juga sebenarnya di jenengan. Oh, iya. Oke, dari nanti coaching ini atau pembicaraan ini, apa yang Pak Fadula harapkan dari Yang hasil? saya harapkan nggih, nantinya ada tujuan terutama yang ingin saya targetkan di kelas 6A ini, karena kelas 6 ini paralel Pak, ada 6A, B, C, terutama agar nanti kelas saya menjadi kelas percontohan untuk kelas paralel yang lain. Oh, Tuh. begitu. Oke, siap. Eh, apa? Monggo, Pak Fadula ceritakan mungkin ada hambatan atau gimana? Oke. Kebetulan saya di kelas 6A ini Pak dipercaya, diberi amanah oleh kepala sekolah untuk menjadi guru kelas. Ini baru kali pertama saya menjadi guru kelas Pak, di kelas 6 terutama. Sebelumnya itu saya kerasan di kelas 4 dan kelas 5. Kok tumben ini kepala sekolah ini ngasih amanah ke saya, kok moro-moro ditaruh di kelas 6, ada Di kelas apa? 6. Nah, ternyata setelah saya pelajari selama 2 semester ini, oh ternyata kelas 6A ini punya karakter tersendiri, beda dari kelas yang lain. Setelah saya amati melalui asesmen diagnostik di awal tahun ajaran baru kemarin, saya menemukan ada 20 anak, diantaranya di dalamnya itu ada 4 tipikal, Pak. Nah, Ya. 4 tipikal ini ada yang ciri siswa jenius, kemudian siswa yang pintar, ya normal rata-rata, seperti yang lainnya, sesuai dengan fase usianya. Dan kemudian ada lagi dalam tanda kutip siswa yang memiliki masalah kesulitan belajar, ini ada 2 orang anak. Oh, Kemudian yang satu lagi, mohon maaf, mungkin bukan bermaksud menyinggung ya atau membuka kejelekan, ini ya satu ada anak autis Pak di kelas saya, di kelas 6A itu. Nah, ini yang mau saya sampaikan ke jenengan untuk solusinya ke depan, dan ini sudah hampir tahun ajaran baru lagi, bagaimana sekiranya siswa yang 20 anak ini bisa terluluskan semua. Harapan saya seperti itu. Dan saya juga bingung ini yang harus saya lakukan, coba. Yang jadi konsentrasi Pak Fadula dari ke 4 tipikal ya, dari 4 tipikal dalam satu kelas itu mana yang mau jadi konsentrasi atau tujuan dari pembicaraan hari ini, Pak? Mulai saya terapkan di semester awal kemarin, saya tertuju kepada anak yang mungkin kurang diperhatikan oleh teman-temannya, sering dikucilkan atau dia sering menyendiri kalau tidak ada tugas atau diskusi kelompok. Ini satu anak yang autis yang lebih saya perhatikan. Tujuan saya itu nanti supaya bagaimana seperti siswa yang lain. Jadi kalau siswa yang lain itu memahami materi pelajaran secara utuh, maka satu siswa yang istimewa ini saya punya cara untuk memahamkan si anak ini supaya sama seperti siswa yang lain. Artinya tidak tidak tebang pilih, Pak. Artinya sama-sama tujuannya belajar, menuntut ilmu di sekolah saya, dan orang tua responnya ke saya juga positif seperti itu. Dan yang akan saya terapkan di semester ganjil kemarin itu model pembelajaran berdiferensiasi, Pak, seperti itu. Begitu. Adakah hambatan yang Pak Fadula alami? Kalau untuk hambatan yang pernah saya alami waktu di semester ganjil kemarin, satu, ketika saya berikan tugas secara mandiri untuk anak yang kesulitan belajar, tentunya mereka tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, dan siswa yang autis ini apalagi, karena kondisinya secara rating mungkin dari prestasi kelas itu paling bawah sendiri, Pak. Sangat miris.
Seperti itu. Oh gitu. Dari problem yang Pak Fadila utarakan barusan, apakah Pak Fadila mempunyai bagaimana melakukan langkah-langkah untuk apa ya mencapai tujuan dari Pak Fadila sendiri? Ya, pertama yang saya lakukan mulai dari awal saya melakukan asesmen diagnostis, baik yaitu yang kognitif maupun non kognitif. Kalau secara non kognitif itu saya konfirmasi melalui basic keluarganya, latar belakang keluarganya seperti apa, kemudian status sosial, kehidupan adaptasi anak itu di rumah. Ini secara keseluruhan saya data, Pak. Jadi saya biar tahu karakter anak ini tipikalnya seperti ini, kemauan model belajarnya seperti ini. Jadi saya juga tidak lupa konfirmasi ke orang tua. Dan satu kali di semester ganjil itu saya melakukan home visit bagi beberapa siswa yang punya masalah belajar. Dan untuk teknis berikutnya, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya padukan, saya sesuaikan dengan materi pelajaran yang diterima oleh anak-anak, baik itu mata pelajaran saya di kelas, sebagai guru kelas, maupun mata pelajaran guru mapel. Seperti itu. Dan di pembelajaran berdiferensiasi ini secara praktisnya anak-anak tidak saya pisah, Pak. Maksudnya tidak saya pisah di sini dari 20 anak itu, masa saya 20 anak ini harus saya pisah, yang pintar, yang jenius itu saya kumpulkan, yang kesulitan belajar seperti satu yang istimewa ini saya taruh sendirian di perpustakaan, kan juga nggak mungkin. Itu diskriminasi namanya. Nah, untuk mengantisipasi itu, Pak, di pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada tingkat teknis proses, kemudian produk, di kontennya juga. Nah, ini saya sesuaikan dengan kemampuan belajar masing-masing. Seperti itu. Dan ada siswa yang jenius, ini lebih saya perankan sebagai teman sebaya ya, artinya menjadi tutor sebaya untuk teman-teman yang lain, untuk siswa yang kemampuan belajarnya itu memiliki pemahaman yang kurang atau kesulitan belajar. Jadi ada tutor teman sebaya. Nah, yang autis ini saya mencoba untuk konfirmasi dulu ke kepala sekolah, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Dari apa ya langkah-langkah yang Pak Fadula rencanakan seperti itu. Harapannya yang paling utama itu apa, Pak? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, harapan saya yang utama adalah semua siswa saya di kelas 6A ini sama mendapatkan layanan belajar yang tidak pilih kasih. Artinya semuanya tujuannya adalah belajar, mendapatkan ilmu secara merata, tidak artinya terpadu, tidak parsial semuanya. Kalau mereka nanti berprestasi, ya kan nggak mungkin prestasi semua. Paling tidak mereka punya kompetensi, lulus dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Kemudian harapan saya, meskipun ada salah satu siswa yang istimewa di kelas saya, tidak menutup kemungkinan mereka punya kelebihan di lain sisi. Seperti itu, Pak. Jadi saya tidak menganggap siswa yang istimewa ini kurang dari segala-galanya. Pasti saya yakin kodrat tiap anak itu berbeda meskipun ada kekurangan di lain sisi. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Siap. Dari langkah-langkah yang Pak Fadula utarakan tadi, rencana itu rencana ya langkah-langkah rencana ya Pak untuk kedepannya seperti ini. Kapan mulai dilaksanakan rencana itu, Pak? Sejak semester genap ya, awal semester genap kemarin, Pak, ini sudah saya lakukan bimbingan secara intensif. Satu, saya juga minta bantuan dari rekan sesama guru yang ya saya bilang secara terus terang harus punya rasa peduli yang tinggi kepada anak-anak. Toh seperti apapun anak itu datang ke sekolah kita, terima itu sebagai anak didik kita, samakan seperti anak-anak yang lain. Mereka juga punya kemauan
ingin ingin berubah, cuma kita potensi anak itu tidak tahu. Makanya kan guru itu kan menuntun ya, bukan menuntut ya. Iya, Menuntun jalannya kodrat anak itu, takdiran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi apapun yang ada anak itu kita terima di sekolah kita, meskipun awalnya sempat ada yang nyeletuk gini, oh kok nggak taruh di SLB saja, ya nggak mungkin lah saya bandingkan seperti anak yang lain, apalagi ini notabene-nya ini sebenarnya aset, dia punya kelebihan di sisi yang lain yang kita tidak tahu. Toh kalau kita tidak mau berusaha dengan semaksimal mungkin kan nggak mungkin anak itu bertahan sampai sekarang kelas 6 Pak, seperti itu. iya betul betul. Ya. Terus yang kedua, hal yang sudah saya lakukan setelah saya konfirmasi dengan kepala sekolah bahwasanya untuk memberikan jam tambahan untuk belajar secara khusus siswa yang seperti itu. Artinya ketika nanti menemui materi yang sulit, kita pandu lewat guru khusus, Pak. Jadi ada guru tersendiri. Kalau kebiasaan setiap harinya itu belajar, ya belajar kelompok, tapi kita dampingi kalau individu, kita berusaha untuk mencari tutor teman sebaya. Jadi satu, dari si anak tersebut mengurangi rasa mindernya, biar rasa percaya dirinya itu semakin tinggi. Karena tipe-tipe anak seperti itu yang seperti saya lihat di banyak referensi ya, saya baca-baca referensi itu memang yang harus diutamakan dulu adalah bagaimana menampakkan atau memunculkan rasa percaya diri supaya bisa diterima oleh teman-temannya yang lain. Jadi seperti itu, Pak. Ya harus ada rasa percaya diri dulu baru si anak itu diterima di lingkungannya. Baru kalau ada rasa percaya diri dia mau berbaur ya, mau berbaur dengan temannya yang lain. Rata-rata tipe anak seperti itu kan biasanya maaf dalam tanda kutip kan tertutup Pak ya, introvert. Nanti malu. Iya betul. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah ngobrol ya sedikit lah dengan saya ini, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Perasaan saya senang, lega karena ada yang bisa saya ajak sharing ya dari pengalaman yang sudah saya lakukan selama 1 tahun ini. Saya jadi guru kelas di kelas 6A itu, akhirnya saya mendapatkan pencerahan dan juga saya menemukan solusi dari apa yang sebenarnya menjadi ini titik temu dari ini, sebenarnya anak ini mau dikemanakan, dan saya menemukan solusi itu setelah saya sharing dan berbagi pengalaman dan mendapatkan penguatan juga dari jenengan. Gitu Siap, Pak. siap, siap. Oke, oke. Kalau boleh saya simpulkan, Pak, dari apa ini masalah yang Pak Fadila alami, memang benar apa ini harus perlu ekstra, harus perlu kesabaran untuk membimbing, terutama anak yang autis, deh. Karena saya dulu pernah punya murid itu autis dan punya penyakit kejang-kejang itu, Pak. Jadi memang harus Oke. perlu kesabaran, ketelatenan, seperti itu. Ya memang kita tidak bisa menghindarkan anak tersebut dari bullying ya, dari bullying, Iya. dari apa ya, tidak ditemani seperti itu. Jadi ya memang memang kita harus pintar untuk apa ini mendampingi anak tersebut gitu loh, supaya anak tersebut tidak terlalu apa ya, terlalu dikucilkan di lingkungannya seperti itu. Dan dari apa itu langkah-langkah dan tujuan yang sudah Pak Fadila utarakan juga sudah luar biasa, Pak. Saya kira itu sudah Oke. ada apa ya, arah yang positif untuk apa ya, untuk tujuan yang memang benar-benar kita ini guru itu memang benar-benar menuntun gitu loh, bukan menuntut Oke. seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa
Pak Fadila utarakan, nggih. Ada lagi, Pak? Nggih. Nggih, ini ada satu lagi Pak yang saya upayakan, Apa itu, Pak? anak yang mengalami kesulitan belajar ini sebenarnya punya potensi lain, Pak. Nah, potensi lain itu dia jadi maskot di kelas itu ya, jadi master karena sekolah kami punya eskul drum band juga. Jadi ketika temannya yang lain itu mungkin tidak suka, dia ternyata punya jiwa seni dari mereka yang punya kesulitan belajar ini. Jadi intinya itu saya melihat anak itu tidak dari sisi kekurangannya saja, tapi di lain sisi mereka juga punya power atau kekuatan, punya kelebihan tertentu yang kita tidak tahu. Termasuk anak yang autis ini ya. Nah, yang autis ini saya berikan penguatan kepada, terutama saya konfirmasi ke orang tuanya, jawaban dari orang tuanya dia tidak mau disekolahkan karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, rawan bullying juga ketika mereka melakukan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Nah, itu saya berikan penguatan dan juga kepada kedua orang tuanya. Langkah solusi saya tetap anak itu disekolahkan karena bagaimanapun juga menuntut ilmu, sekolah itu adalah hak anak sepenuhnya. Jadi tidak boleh orang tua atau guru itu mendiskriminasi pendidikan anak. Jadi tetap dia mendapatkan haknya, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan yang tentunya bermanfaat untuk masa depannya kelak. Karena kita juga tidak tahu masa depan anak. Kita hanya bisa mengusahakan dan menuntun. Seperti itu, Pak. Dan kalaupun tidak bisa di sekolah formal, saya memberikan solusi ke orang tuanya juga, menghimbau lewat paket C tidak apa-apa Bu. Yang penting anak ini nanti dituntun ada gurunya juga, seperti itu Pak. Maksudnya tidak berhenti total ya, masih ada ilmu yang didapatkan walaupun dengan paket C seperti itu ya Pak. Biar tidak putus asa, nggih. Oke. Apa yang bisa Pak Fadila simpulkan dari apa ya kejadian anak Pak Fadila, anak didik Pak Fadila, yaitu dari anak yang autis dan anak yang apa yang satunya tadi Pak? Kesulitan belajar. Kesulitan belajar. Apa yang Pak Fadila simpulkan? Iya, dari depan tadi sampai yang sudah saya sampaikan bahwasanya pentingnya membersamai dan mendampingi belajar anak itu dengan sepenuh hati, mengajar dari hati ke hati, kita melayani belajar untuk anak itu harus kita ketahui dulu kebutuhan belajarnya apa, profil belajarnya seperti apa, dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Kalaupun kita tidak bisa istilahnya menangani secara sendirian, kita butuh kolaborasi. Ada kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, ada orang tua sebagai mitra guru, kemudian masyarakat terdekat ya lingkungan sekolah, kemudian mitra sekolah atau simpatisan yang terkait dengan pendidikan inklusi. Seperti itu. Harapan saya melayani pembelajaran atau pendidikan kepada anak itu bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan status anak termasuk yang istimewa tadi, Pak. Siap. Kalau boleh sih saya konfirmasi Pak masalah cerita yang Pak Fadila ucapkan tadi memang betul semua pihak, semua warga sekolah itu memang harus berperan atau berkolaborasi untuk memunculkan kompetensi anak didik, terutama pihak-pihak sekolah ya, terutama guru itu yang lebih lebih sering untuk berkomunikasi atau paling dekat dengan anak didik seperti itu Pak. Oke. Itu mungkin ada tujuan yang Pak Fadila harapkan dari pembicaraan ini sudah tercapai apa belum atau masih ada
apa ya unek-unek yang belum tersampaikan atau gimana? Oke, alhamdulillah dari awal tadi yang saya sampaikan ke jenengan, dari beberapa langkah yang sudah saya upayakan dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi semua kebutuhan siswa, selama perjalanan 2 semester ini sudah ada beberapa hal secara 90% sudah tercapai. Artinya saya sudah memberikan satu penguatan kepada rekan guru yang terlibat di kelas itu, kemudian kedua orang tuanya, dan juga sekolah sebagai tempat belajar kedua setelah orang tua atau rumah. Karena sekolah, lingkungan masyarakat, dan orang tua sama-sama punya tanggung jawab terhadap pendidikan si anak ini sampai tuntas. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah Oke. secara akademis ya 90% sudah tercapai, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya, mungkin begitu saja ya Pak untuk waktu saya juga tidak terlalu banyak ini mepet ini. Nggih, Saya matur masih nuwun. mau ngajar Mengganggu untuk waktunya ini. iya nggak apa-apa. Ini masih mau Oke, ada jam lagi. Saya kira sudah oke. cukup. Makasih Pak Fadullah sudah Nggih, matur nuwun. mempercayakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Janu, Ye, Bu Dian. alhamdulillah sudah selesai coachingnya ya Pak. Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Bagaimana tadi Pak Janu hasil coachingnya dengan Pak Fat? Apa nih yang dirasakan sama Pak Janu? Yang dirasakan rasa bahagia Bu, karena bisa apa ya memberikan eh, sebuah pengalaman juga kepada saya, kepada Pak Fadullah untuk memecahkan masalah, terutama anak didik yang memang beragam tipe seperti itu. Jadi tidak sama, ada yang tipe nakal, pendiam, ada yang pintar, ada yang apa ini, dan tadi Pak Fadila juga mengungkapkan non sewu ada anak didik yang memang mempunyai kelainan gitu yaitu autis gitu. Tapi Pak Fadila sendiri memberikan apa ya, pelayanan yang luar biasa kepada anak tersebut dengan tujuan yang apa ya murni juga sebagai seorang guru yaitu menuntun bukan menuntut seperti Betul. itu. Ya, betul. Dari yang dirasakan Bapak ini, menurut Pak Janu sendiri, menilai performa Pak Janu sebagai coach tadi bagaimana Pak? Kalau menurut saya sendiri, saya pribadi yaitu masih ada kurang sih. Jadi ada pertanyaan yang memang apa ya diulang, istilahnya diulang seperti itu. Ya, Seperti saya menanyakan ini apa itu eh, hambatan, hambatan apa? Iya hambatan atau ini lagi apa ini tuh? Nah, seperti ini apa harapannya. Nah, padahal di depan sudah saya tanyakan harapannya, terus yang di belakang ditanyakan lagi harapannya seperti itu Bu. Oke, oke, oke. Kenapa nih Bapak menilai bahwa performa Bapak tadi masih kurang, Pak? Ya karena kembali lagi yang tadi saya ucapkan di awal sih di waktu itu memang ada keraguan dalam diri saya untuk apa ya membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, Pak Janu. Oke Bu. Dari proses coaching yang dilakukan Pak Janu sama Pak Fatullah tadi, saya mengapresiasi coachingnya Pak Janu tadi, bahwa Pak Janu tadi sudah luar biasa dalam coaching Pak Fat, sehingga Pak Fatullah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada di lembaganya. Oke. Pak Janu tadi juga sudah menggali informasi
dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya untuk mengidentifikasi sebenarnya apa yang terjadi di sekolahnya Pak Fadullah. Iya, Saya juga tadi melihat Pak Janu sudah hadir sepenuhnya dengan mendengarkan aktif, dan saya juga lihat Bapak membuat coretan-coretan sebagai kata kunci yang Bapak temukan dari percakapan dengan Pak Fadullah tadi. Saya juga merasa Pak Janu sudah memberikan respon yang luar biasa kepada Pak Fadullah, gimana ketika Pak Fadullah itu menyampaikan pendapat dan bercerita, Pak Janu selalu memberikan respon kepada Pak Fadullah. Juga luar biasa juga Pak Janu telah membuat sebuah parafrase untuk hasil coachingnya tadi, sehingga menjadi lebih jelas ya Pak Janu. Namun saya tadi sempat mendengar kata-kata, kalau boleh saya simpulkan Pak Fadullah sempat mendengar seperti itu tadi iya, Pak, cuma iya. satu kali sih. Ya, Keceplosan itu, Bu. soalnya yang saya tahu Heeh. ketika kita menjadi coaching itu seberapa mungkin sebisanya kita, janganlah kita yang menyimpulkan. Menyimpulkan, betul, Bu. Biarlah si coach itu yang menyimpulkan sendiri apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang telah ada di lembaganya. Jadi kita Iya, hanya memberdayakan potensi yang ada di coach untuk menemukan sendiri. Kalau Bapak sebagai coach itu bukanlah menyimpulkan, tetapi Bapak itu membuat mengkonfirmasi ulang ah, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fadullah, tetapi tetap Pak Fadullah yang akan menyimpulkan seperti itu Pak iya. Janu. Nah, bagaimana nih Bapak mendengar hasil pengamatan saya ini Pak? Menurut Bapak Alhamdulillah, Bu, bagaimana? dari hasil pengamatan Bu Dian yang sudah disampaikan barusan, saya mendapatkan pelajaran lagi ya, dari Bu Dian, bahwasanya apa yang harus dibuat pertanyaan untuk pemantik waktu saat kita jadi coach, apa yang tidak boleh diungkapkan, apa yang boleh diungkapkan, seperti itu. Ya, Alhamdulillah ini ilmu berharga bagi saya, karena kadang memang itu yang menjadi pemikiran, keraguan-raguan saya, pertanyaan yang berbobot seperti itu, yang apa cocok apa tidak, seperti itu, Bu. Tetapi setelah hasil pengamatan tadi, apa yang Bapak rasakan nih? Setelah tahu, oh ternyata saya masih menggunakan kata-kata ini nih, ketika Nah, saya sedang coaching gitu. Apa yang Bapak rasakan? yang saya rasakan yang pertama, saya bersyukur, Bu. Bersyukur, Alhamdulillah saya mendapatkan apa ya, saran atau masukan yang sangat luar biasa, yang nantinya membuat saya meningkatkan kompetensi untuk menjadi seorang coach, seperti itu. Oke, apa nih rencana Pak Janu untuk meminimalisir, terjadinya kesalahan biar tidak terulang lagi, Pak? Nah, yang saya lakukan mungkin akan banyak-banyak belajar lagi tentang apa ya, membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot, dan pertanyaan apa, kata-kata apa yang boleh dipakai, apa terus kata-kata apa yang tidak boleh terpakai di waktu kita menjadi seorang coach, seperti itu. Oke, jadi Pak Janu sudah menemukan nih titik terangnya ya Pak Janu ya, Ya, bahwa alhamdulillah. Pak Janu menemukan sesuatu rencana yang harus dilakukan. Nah, apa nih kesimpulan dari hasil kita ngobrol tadi Pak? Kesimpulannya, yang pertama, saya mendapatkan ilmu yang luar biasa eh, untuk menunjang ke depannya kompetensi saya untuk meningkat, terutama apa ya, kompetensi untuk menjadi seorang coach, di mana ada beberapa memang pertanyaan yang seharusnya tidak dipakai, tidak boleh dipakai waktu jadi seorang coach, itu saya pakai, seperti itu, Bu. Oke, luar biasa Pak Janu. Menurut Pak Janu, kita masih perlu ketemu lagi apa enggak nih Pak untuk rencana Pak Janu tadi kan katanya ingin lebih banyak belajar lagi Ya, nih. Atau di lain waktu kita masih
perlu bertemu untuk pertemuan berikutnya Pak Oke, Janu mungkin? perlu Bu, karena sebagai bahan nanti hasil dari eh, apa ya, supervisi hari ini, saya akan mengevaluasi diri saya sendiri dan akan mengupgrade kompetensi saya untuk menjadi seorang coach. Nanti hasil dari saya berlatih, saya mengupgrade jadi seorang coach. Nanti kan bisa dinilai kembali apakah masih ada yang kurang atau sudah pas atau gimana atau sudah relevan kan seperti itu sih. Perlu Bu, perlu banget. Oke. Kapan nih kita kira-kira kita dapat ketemu lagi nih Pak? Beri waktu saya untuk mengupgrade kompetensi saya sebagai seorang coach itu 1,5 bulan lah Bu. 1,5 bulan atau Oke, 2 bulan lah. saya tunggu. Oke, siap. Oke, saya tunggu informasinya Pak Oke, Janu ya. siap Bu, Tidak sabar siap. nih untuk menunggu 1,5 bulan lagi ke depan. Oke, oke. Eh, Oke, terima kasih Pak Janu Oke, sharingnya makasih hari Bu. ini. Oke, Semoga bermanfaat bagi Pak Janu amin, dan amin. bagi saya juga, bagi Pak Fadullah hari ini tentunya. Semoga sehat selalu. Eh, Selamat malam dan sampai ketemu lagi Pak Janu. Ya, terima kasih. Selamat malam Bu. Oke, Assalamualaikum Wa- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.